Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan saya, Nunung Siti Sukaisi, dalam mata kuliah Promosi Kesehatan dan Pendidikan Kesehatan. Pada kesempatan ini, kita akan membahas tentang bahan kajian langkah-langkah pendidikan kesehatan. Dalam video sebelumnya, kita telah membahas definisi pendidikan kesehatan dalam konsep pendidikan kesehatan, kemudian teori-teori yang mendasari pendidikan kesehatan. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang langkah-langkah pendidikan kesehatan yang sudah merupakan aplikasi dalam pendidikan kesehatan tersebut. Pertama-tama yang harus kita ketahui dalam langkah-langkah pendidikan kesehatan adalah menentukan target. Siapa saja target dalam pendidikan kesehatan? Yang pertama adalah target primer, yang kedua adalah target sekunder, dan yang ketiga adalah target tersier. Siapa itu target primer? Target primer adalah masyarakat pada umumnya yang menjadi sasaran langsung dalam segala upaya pendidikan kesehatan atau promosi kesehatan. Biasanya masyarakat umum ini adalah kepala keluarga, kemudian ibu hamil, kemudian ibu menyusui, kesehatan ibu dan anak, kemudian anak sekolah, remaja, dan lain-lain. Itu adalah target primer. Yang kedua adalah target sekunder. Yang termasuk dalam target ini adalah tokoh-tokoh yang berpengaruh terhadap target primer. Contohnya adalah tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, dan tokoh-tokoh lainnya yang dipercaya atau menjadi panutan dalam suatu masyarakat. Dan yang ketiga adalah target tersier. Target tersier ini adalah target yang tidak secara langsung yang menjadi sasaran pendidikan kesehatan. Siapa saja? Ini adalah para pembuat keputusan atau penentu kebijakan, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Kemudian kita juga perlu mengetahui tentang ruang lingkup pendidikan kesehatan. Kita akan melihat dari dimensi sasaran, kemudian dari dimensi tempat pelaksanaan, dan dari dimensi tingkat pelayanan. Yang pertama, kita melihat dimensi sasaran. Berdasarkan dimensi sasaran, ruang lingkup ini adalah termasuk ke dalamnya individu atau perorangan, kemudian kelompok, misalnya kelompok remaja, kelompok ibu hamil, kelompok lansia, dan sebagainya. Yang terakhir adalah masyarakat. Ini adalah masyarakat secara umum. Yang selanjutnya adalah dimensi tempat pelaksanaan. Jadi pendidikan kesehatan, ruang lingkupnya dilihat dari dimensi tempat pelaksanaan pendidikan kesehatan tersebut. Yang pertama adalah di rumah sakit, kedua di sekolah-sekolah, dan ketiga adalah di masyarakat atau di tempat bekerja. Dan yang terakhir adalah dimensi tingkat pelayanan. Jadi ruang lingkup pendidikan kesehatan berdasarkan dimensi tingkat pelayanan. Dalam tingkat pelayanan, kita mengenal ada berbagai jenis pelayanan. Yang pertama adalah pendidikan kesehatan untuk promosi kesehatan. Jadi tingkat pelayanannya adalah tingkat pelayanan di promosi kesehatan. Makanya pada sebelumnya kita sudah memahami bahwa bagian dari promosi kesehatan itu adalah pendidikan kesehatan. Jadi pendidikan kesehatan itu bisa dilakukan dalam tahap tingkat pelayanan promosi kesehatan atau dalam tingkat pelayanan untuk perlindungan khusus atau specific protection, kemudian juga pada diagnosis dini atau pengobatan. Jadi PENKES ini juga bisa dilakukan pada tahap ini, yaitu early diagnosis dan prompt treatment. Dan yang terakhir adalah PENKES untuk rehabilitasi. Jadi di semua dimensi tingkat pelayanan, PENKES ini bisa dilakukan. Sehingga kita bisa mengetahui, kita mengingat lagi diagram Venn, bahwa pendidikan kesehatan itu bukan terjadi pada promosi kesehatan saja, tetapi juga bisa dilakukan pada berbagai tingkat pelayanan kesehatan. Tetapi juga bahwa promosi kesehatan di dalamnya ada pendidikan kesehatan. Bagaimana langkah-langkah dalam pendidikan kesehatan? Jadi setelah kita tahu sasarannya siapa, kemudian ruang lingkupnya siapa saja atau apa saja, nah kita baru bisa menentukan langkah-langkah dalam pendidikan kesehatan. Yang pertama adalah perencanaan dan pemilihan strategi. Yang kedua adalah memilih saluran dan media atau materi. Kemudian yang ketiga adalah mengembangkan materi dan uji coba. Kemudian yang keempat, implementasi.
Yang kelima, mengkaji efektivitas. Dan yang terakhir adalah umpan balik atau feedback. Kita akan melihat satu persatu dari langkah-langkah pendidikan kesehatan ini. Yang pertama adalah perencanaan dan pemilihan strategi. Tahap ini merupakan dasar dari proses komunikasi yang akan dilakukan oleh pendidik kesehatan dan juga merupakan kunci yang penting untuk memahami kebutuhan belajar sasaran dan mengetahui sasaran atau pesan yang akan disampaikan. Dalam tahap ini, apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan adalah yang pertama, review data. Jadi artinya review data, kita bisa mencari data-data sekunder, misalnya dari kepustakaan, kemudian media massa, atau dari tokoh masyarakat. Ini yang pertama kita lakukan. Kita cari data dulu, atau mereview data dulu. Yang kedua, baru kita mencari data. Nah, ini mencari data berarti data yang langsung kita tanyakan. Bisa dengan wawancara, bisa dengan fokus group discussion, atau dengan jenis apapun. Nah, ini adalah pencarian data primer. Yang pertama adalah tadi review data sekunder. Kemudian yang ketiga adalah bedakan kebutuhan sasaran dan persepsi terhadap masalah kesehatan termasuk identifikasi sasaran. Setelah kita mencari data sekunder, kemudian mencari data primer, baru kita membedakan. Bedakan mana sih kebutuhan yang dibutuhkan oleh sasaran kita. Dan bagaimana persepsi sasaran kita itu terhadap masalah kesehatan yang dihadapinya. Kemudian yang keempat adalah identifikasi kesenjangan pengetahuan kesehatan. Jadi kita melihat apakah masyarakat ini butuh untuk diberikan informasi atau cukup diberikan motivasi atau kita tingkatkan keterampilan suatu masyarakat tersebut. Kemudian yang kelima adalah tulis tujuan yang spesifik. Jadi setelah kita mengetahui apa masalah kesehatan yang terjadi dalam suatu masyarakat atau dalam suatu kelompok atau masalah klien, kita akan menentukan tujuan. Tujuannya apa sih dalam pendidikan kesehatan yang akan kita lakukan? Nah, kemudian setelah kita lakukan atau kita tentukan tujuannya, kita mengkaji sumber-sumber daya yang tersedia. Berapa ya kita punya dana, kemudian sarana-prasarana apa yang mendukung atau yang kita punyai, dan juga sumber daya manusia yang nanti akan terlibat dalam pendidikan kesehatan. Yang kedua atau langkah yang kedua adalah memilih saluran dan materi atau media. Pada tahap pertama atau yang sebelumnya itu membantu sekali untuk kita memilih saluran mana yang efektif dan materi yang relevan atau sesuai dengan kebutuhan sasaran. Jadi tahap pertama itu sangat penting dilakukan agar kita dapat memilih saluran dan materi atau media yang sesuai. Kemudian saluran yang dapat digunakan adalah melalui kegiatan yang ada di masyarakat. Sedangkan materi yang digunakan adalah sesuai dengan kemampuan sasaran. Biasanya tindakan keperawatan yang perlu dilakukan pada tahap ini adalah identifikasi pesan dan media yang digunakan. Jadi kita akan menentukan topik apa sih yang akan kita sampaikan. Isinya apa? Kemudian media yang digunakan itu apa? Nah, kemudian yang kedua adalah setelah kita tahu materi yang akan diberikan itu apa, kita tahu juga media yang akan digunakan itu apa. Yang kedua, kita akan menggunakan media yang sudah ada atau menggunakan media baru. Artinya, media yang sudah ada itu misalnya ada di YouTube, ada di media sosial yang itu boleh digunakan oleh kita, misalnya kita bisa gunakan itu. Atau kita memerlukan media yang baru. Jadi kita membuatnya. Yang ketiga adalah pilihlah saluran dan caranya. Jadi nanti kita akan memilih bagaimana sih caranya menyampaikan pendidikan kesehatan tersebut. Nah, kita tadi sudah mengetahui bahwa pada tahap yang kedua ini, salah satunya adalah bagaimana kita memilih media. Jadi, kita itu sebetulnya sangat dimudahkan sekarang dengan berbagai macam media bisa kita akses.
Yang pertama adalah kita bisa menggunakan media cetak. Yang kedua bisa menggunakan media elektronik. Dan yang ketiga itu bisa menggunakan media papan atau billboard. Nah, media cetak itu apa saja? Ini ada buklet berupa buku-buku kecil, buku ringkas, biasanya berisi tentang prosedur atau manual dan sebagainya. Kemudian yang kedua bisa dengan leaflet, ya, yang dilipat-lipat. Ada juga flyer, jadi kalau leaflet itu ada dilipat, kalau flyer biasanya tidak, ya, jadi tidak dilipat. Kemudian yang keempat ada flip chart atau lembar balik. Jadi lembar satunya adalah untuk audiens, di baliknya adalah untuk pendidikan kesehatan. Bisa juga rubrik atau tulisan-tulisan, poster, dan juga foto. Saya rasa poster sudah tahu, yang ditempel di dinding itu adalah poster. Kemudian media elektronik. Media elektronik kita bisa menggunakan televisi, radio, kemudian VCD mungkin kalau masih memungkinkan, atau film, ya, film dokumenter atau film yang berisi pesan-pesan kesehatan. Dan yang terakhir adalah menggunakan media papan atau billboard. Ini yang biasa dipasang di tempat-tempat umum atau juga dipasang pada kendaraan, ya, kendaraan-kendaraan umum. Nah, kita tinggal memilih sesuai dengan tadi dana yang kita punyai, kemudian materi yang akan diberikan, juga sumber daya manusia yang kita miliki. Atau yang sekarang sedang yaitu bisa menggunakan media sosial. Jadi media-media sosial juga sekarang mempunyai potensi yang cukup besar dalam penyampaian pendidikan kesehatan. Jadi bisa dipilih dari berbagai macam media yang sudah tersedia pada saat ini. Kemudian strategi dan metode apa yang bisa digunakan dalam tahap kedua ini, kita juga harus menentukan strategi dan metode apa yang bisa digunakan. Jadi strategi pendidikan kesehatan di sini adalah cara-cara yang dipilih untuk menyampaikan materi dalam lingkungan pendidikan kesehatan yang meliputi sifat, kemudian ruang lingkup, dan urutan kegiatan yang dapat memberikan pengalaman belajar kepada klien. Jadi itu yang di-highlight itu adalah yang perlu kita tahu, bahwa cara-cara yang dipilih dalam pendidikan kesehatan itu seperti apa, gitu ya. Kemudian strategi pendidikan kesehatan itu tidak hanya terbatas pada prosedur kegiatan. Jadi strategi itu bukan prosedur kegiatannya nanti seperti apa, tetapi juga termasuk dalam strategi adalah materi atau paket pendidikan kesehatan. Jadi materi yang akan diberikan itu termasuk ke dalam strategi dan metode yang bisa digunakan dalam pendidikan kesehatan. Jadi dalam strategi itu kita akan menentukan cara-cara yang dipilih dalam melakukan pendidikan kesehatan, kemudian juga materi yang akan disampaikan dalam pendidikan kesehatan itu apa. Itu isi dari strategi dan metode yang digunakan. Kemudian di sini juga kita akan membahas metode pendidikan kesehatan. Metodenya seperti apa? Selain strategi, kita juga perlu metode yang tepat dalam pendidikan kesehatan. Kalau misalnya untuk individu, ya, pendidikan kesehatan yang diberikan kepada individu itu cukup dengan misalnya bimbingan dan penyuluhan atau juga dengan wawancara. Yang kedua adalah kalau itu diberikan kepada kelompok, nah kalau kelompoknya besar, lebih dari 15 orang, kita bisa melakukan ceramah atau seminar, atau yang sekarang sedang adalah webinar. Nah, kalau kelompoknya kecil, kurang dari 15 orang, mungkin kita bisa melakukan FGD, ya, atau focus group discussion, kemudian brainstorming, kemudian snowball, role play, ataupun simulasi. Dan yang terakhir adalah metode pendidikan massa. Jadi untuk masyarakat yang lebih luas lagi, biasanya ini dilakukan ceramah umum, ya, kemudian pidato atau diskusi melalui media elektronik, simulasi, kita menulis suatu artikel atau tulisan, dan mungkin juga papan informasi atau billboard. Jadi inilah metode dalam pendidikan kesehatan. Kita sesuaikan dengan sasaran. Apakah sasarannya individu, kelompok, atau masyarakat yang cukup luas. Langkah-langkah pendidikan kesehatan tahap yang ketiga adalah mengembangkan materi dan uji coba. Di sini ditekankan bahwa materi yang ada sebaiknya diuji coba atau diteliti ulang apakah sudah sesuai dengan sasaran dan mendapat respon atau tidak. Jadi kita perlu untuk melakukan uji coba, di mana
Yang pertama, ini kembangkan materi yang relevan dengan sasaran. Tentu saja berdasarkan kajian pada tahap 1 dan tahap 2. Apa yang betul-betul dibutuhkan oleh masyarakat, oleh kelompok ataupun oleh individu. Kemudian yang kedua adalah uji terlebih dahulu materi dan media yang ada. Hasil uji coba ini akan membantu apakah meningkatkan pengetahuan, dapat diterima dan sesuai dengan individu. Misalnya diuji cobakan pada kelompok yang lebih kecil, kemudian kita evaluasi sebelum dan sesudahnya, baru setelah ada atau setelah kita mengetahui bahwa ada respon yang baik atau ada peningkatan yang lebih baik, itu maka bisa materi ini dikembangkan atau dipakai untuk pendidikan kesehatan. Kemudian di sini langkah yang keempat, ini adalah langkah yang paling penting dalam pendidikan kesehatan, yaitu pada saat pelaksanaannya. Kita di sini ada 3 hal yang perlu diperhatikan pada saat kita mengimplementasikan pendidikan kesehatan yang kita sudah rencanakan sebelumnya. Yang pertama adalah bekerja sama dengan organisasi yang ada di komunitas agar lebih efektif. Jadi ketika kita melakukan misalnya pendidikan kesehatan dalam suatu masyarakat, jangan lupa untuk melibatkan organisasi dalam lingkungan masyarakat tersebut. Mungkin Karang Taruna, mungkin kelompok tertentu, misalnya kelompok lansia dan sebagainya. Yang kedua adalah kita harus memantau. Jadi ketika pelaksanaan itu atau pelaksanaan pendidikan kesehatan dilakukan, jangan lupa bahwa selain kita melakukan pendidikan kesehatan, kita perlu memantau dan mencatat bagaimana perkembangannya pada saat tahap pelaksanaan tersebut. Dan yang terakhir adalah mengevaluasi kegiatan yang kita lakukan. Penting, dalam setiap langkah-langkah itu kita melakukan evaluasi. Evaluasi di sini adalah bukan evaluasi akhir, tetapi evaluasi formatif untuk mengetahui apakah langkah-langkah yang kita lakukan dalam pelaksanaan ini sudah sesuai dengan yang direncanakan atau tidak. Kemudian yang kelima, ini adalah kita mengkaji efektivitas. Jadi, misalnya sesudah kita melakukan pendidikan kesehatan pada tahap implementasi, jangan lupa kita harus mengkaji keefektifan program dan pesan yang telah disampaikan terhadap perubahan perilaku yang diharapkan. Mungkin kita bisa menyebarkan kuesioner, mungkin kita bisa mengobservasi, mungkin kita akan melakukan diskusi, dan sebagainya dalam tahap mengkaji efektivitas ini. Evaluasi hasil hendaknya berorientasi dengan kriteria waktu yang sudah ditentukan. Jadi, untuk mengkaji efektivitas, kita bisa melakukan evaluasi jangka pendek, yaitu mungkin segera setelah dilakukannya pendidikan kesehatan. Dan nanti juga ada evaluasi jangka panjang. Kita akan monitoring, kita akan observasi, kita akan pantau beberapa lama setelah pendidikan kesehatan itu dilakukan. Dan kita juga akan melihat, kemudian akan mengkaji kembali apakah tindakan keperawatan dalam pendidikan kesehatan ini perlu dilakukan atau tidak perlu dilakukan, dan di sini termasuk di dalamnya adalah proses evaluasi dan hasil. Kemudian tahap yang keenam itu adalah umpan balik untuk evaluasi program. Kemarin mungkin kita telah membicarakan bahwa bagaimana kita tahu bahwa pendidikan kesehatan kita itu efektif. Jadi kita tidak lepas tangan begitu saja ketika kita sudah mengimplementasikan pendidikan kesehatan yang sudah kita rancang. Jangan lupa untuk mengetahui efektif tidaknya pendidikan kesehatan yang kita lakukan, itu kita harus melakukan umpan balik untuk evaluasi program. Apakah program ini efektif atau tidak? Ya. Apakah perlu diadakan perubahan terhadap isi pesan, strategi, apakah pendidikan kesehatan yang kita lakukan itu sudah sesuai dengan kebutuhan sasaran, sehingga di sini tujuannya adalah memberikan gambaran tentang kekuatan atau apakah harus dilakukan modifikasi dalam pendidikan kesehatan yang sudah kita rencanakan. Tahapan-tahapan dalam umpan balik ini adalah yang pertama, kaji ulang sesuai dengan kebutuhan. Jadi kita melihat kembali
dari tahap awal sampai dengan akhir, bagaimana proses pendidikan kesehatan yang sudah kita rancang. Kemudian modifikasi strategi bila tidak berhasil. Jadi ketika misalnya ada tujuan yang tidak tercapai dalam pendidikan kesehatan yang kita lakukan modifikasi. Kemudian yang ketiga adalah lakukan kerjasama lintas sektor dan lintas program. Ketika kita melakukan pendidikan kesehatan, hendaknya kita tidak sendiri, tetapi melibatkan sektor lain atau program lain yang terkait. Misalnya ketika kita berbicara tentang masalah narkoba atau nafza. Nah, sektor yang terkait itu biasanya kepolisian. Nah, kita misalnya bisa melibatkan organisasi atau institusi tersebut dalam pendidikan kesehatan. Kita ditinjau dari segi hukumnya misalnya. Kita memberikan pendidikan kesehatan dari segi kesehatannya. Kemudian adalah yang keempat, catatan perkembangan dan evaluasi terhadap pendidikan kesehatan yang dilakukan. Jadi, apa saja hal-hal yang perlu diperhatikan selama kita melakukan proses pendidikan kesehatan tersebut. Dan yang kelima adalah pertahankan alasan terhadap upaya yang akan dilakukan. Jadi kalau pendidikan kesehatan kita itu berhasil, itu kita harus pertahankan bahwa ini adalah pendidikan kesehatan yang sesuai dengan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Dan yang keenam adalah hubungan status kesehatan, perilaku, dan pendidikan kesehatan. Jadi kita harus melihat apakah pendidikan kesehatan yang kita lakukan itu menjadikan sasaran kita, perilakunya berubah menjadi lebih sehat, dan kemudian juga dievaluasi pada jangka panjangnya apakah hal tersebut juga dapat meningkatkan status kesehatannya. Nah, kalau jawabannya semua iya, berarti kita bisa melanjutkan program pendidikan kesehatan seperti yang sebelumnya dengan modifikasi. Atau kalaupun tidak, artinya tidak sesuai, ya, tidak ada perubahan perilaku, kemudian tidak meningkatkan derajat kesehatan, berarti kita harus cari tahu mengapa hal ini bisa dilakukan. Mungkin berdasarkan teori perubahan perilaku yang sudah kita pelajari, ada faktor-faktor lain yang menjadikan pendidikan kesehatan yang kita lakukan itu tidak efektif atau tidak efisien. Setelah kita melakukan langkah-langkah pendidikan kesehatan, dari mulai langkah pertama sampai dengan langkah yang terakhir, kita juga harus tahu bahwa keberhasilan pendidikan kesehatan yang kita lakukan itu dipengaruhi oleh berbagai macam faktor. Kalaupun kita sudah melakukan pendidikan kesehatan sesuai dengan perencanaan yang sudah kita rencanakan, tetapi jangan lupa bahwa ada faktor-faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan dalam pendidikan kesehatan. Yang pertama adalah faktor materi, kemudian yang kedua adalah faktor lingkungan, ketiga faktor instrumen, dan yang terakhir adalah faktor individu. Kita lihat faktor materi. Apa sih yang menamakan faktor materi? Di sini faktor materi itu mungkin adalah kurangnya kita persiapan dalam melakukan pendidikan kesehatan. Kurangnya penguasaan materi. Yang memberikan materi itu kurang menguasai. Kemudian pemberi materi juga penampilannya kurang meyakinkan. Kemudian bahasa yang digunakan kurang dimengerti, suara terlalu kecil, dan juga misalnya penampilan dari pemateri itu kurang meyakinkan. Dan yang kedua adalah faktor lingkungan, di mana faktor lingkungan ini termasuk lingkungan fisik dan lingkungan sosial. Lingkungan fisik itu adalah di sekitar tempat kita melakukan pendidikan kesehatan. Mungkin suhunya, kemudian kelembabannya, kemudian kondisi ruangan tempat kita melakukan pendidikan kesehatan. Dan lingkungan sosial adalah manusianya. Jadi bagaimana manusia itu dengan segala interaksinya. Mungkin ada gaduh, ramai, suasana yang tidak kondusif, kemudian kita dekat pasar, ada lalu lintas, dan sebagainya. Dan yang ketiga adalah faktor instrumen, di mana faktor instrumen ini terdiri dari hardware atau perangkat keras dan software atau perangkat lunak. Perangkat kerasnya apa? Perangkat keras adalah sarana yang kita gunakan, misalnya perlengkapan belajarnya menggunakan apa, gitu ya, media apa, kemudian adakah alat peraga atau tidak, alat peraga yang digunakan seperti apa. Kemudian softwarenya apa? Itu adalah kurikulum atau rancangan pendidikan kesehatan yang sudah kita
rancang itu sesuai atau tidak. Pengajarnya, ya, fasilitator belajarnya, kemudian metode belajar mengajarnya ini penting. Harus dikaji ulang kalau misalnya ada pendidikan kesehatan itu tidak sesuai dengan tujuan yang kita harapkan. Dan yang terakhir adalah faktor individu. Kondisi fisiologis seperti kondisi panca indera misalnya pada pembelajar atau yang kita berikan pendidikan kesehatan. Misalnya pendengarannya, penglihatannya kurang baik. Nah, kemungkinan nanti akan menangkap materi juga itu tidak sempurna seperti orang yang normal panca inderanya. Kemudian mungkin juga kondisi psikologisnya, ya, bagaimana keadaan individu tersebut pada saat kita berikan materi, kemudian bagaimana daya tangkapnya, ingatannya, kemudian juga motivasi untuk belajarnya itu seperti apa. Nah, hal-hal ini adalah yang mempengaruhi apakah pendidikan kesehatan kita itu berhasil. Karena inti dari pendidikan kesehatan itu adalah tadi kita memberikan edukasi. Sehingga pengetahuan masyarakat, kelompok, ataupun individu itu akan berubah. Artinya yang tidak tahu menjadi tahu. Yang kedua adalah motivasi atau sikapnya. Kita akan memberikan motivasi kepada individu, kelompok, maupun masyarakat agar mereka itu setelah tahu itu mau, ya, ada sikap ingin berubah, menjadikan derajat kesehatannya lebih baik. Dan yang ketiga adalah kita meningkatkan keterampilan individu tersebut, agar individu tersebut merasa percaya diri, kemudian mampu untuk merubah perilakunya dari yang tadinya perilaku negatif menjadi lebih positif dalam hal peningkatan derajat kesehatan. Demikian penjelasan tentang bahan kajian langkah-langkah pendidikan kesehatan. Semoga menambah wawasan dan juga menambah keingintahuan teman-teman dalam mempelajari pendidikan kesehatan dalam promosi kesehatan. Sekian dari saya, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.